Alhamdulillah, rata-rata lulusan Sulaimaniyah yang di Indonesia itu memang hafiz semua, hafiz 30 juz, alhamdulillah. Berapa tahun bisa hafiz? Normalnya itu setahun setengah atau 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Abi Evan, selaku pengajar di Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang pesantren Sulaimaniyah ini. Di tahun 1888 lahir ke dunia Syekh yang bernama Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau lahir di Ferhatlar, perbatasan dengan Bulgaria. Ayah beliau itu adalah seorang ustadz. Beliau sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau, dan setelah beliau dewasa, beliau pindah ke Istanbul untuk melanjutkan kuliah di sana. Pada masa itu, Islam di Turki sangat kacau. Ya, misalnya seperti azan di Turki itu dilarang berbahasa Arab, azan harus menggunakan bahasa Turki. Kemudian bahasa dulu di Turki itu menggunakan bahasa Utsmaniyah, dan dalam semalam itu diubah menjadi bahasa Latin. Jadi sehingga keislaman di Turki itu hilang. Dan dengan datangnya Syekh Sulaiman ini, beliau ingin memperbaharui agama Islam yang ada di sana, yaitu ingin mengembalikan agama Islam yang ada di sana. Jadi pada masa itu beliau untuk mencari murid itu dimulai dari para pekerja, misalnya seperti petani atau pekerja bangunan. Beliau mendatangi mereka, kemudian beliau bertanya kepada mereka semua, kalian sehari itu gajinya berapa? Misalnya ada yang menjawab 5 lira. Kemudian beliau berkata kepada para pekerja itu, maukah kalian belajar bersamaku? Saya akan membayar kalian 10 lira jika kalian ingin belajar bersamaku. Kemudian mereka pun mau, dan mereka menjadi murid-muridnya beliau. Karena pada masa itu untuk pengajaran agama itu dilarang oleh pemerintah Turki, jadi beliau mengajarnya itu secara sembunyi-sembunyi. Misalnya di dalam hutan, atau pernah juga di dalam gerbong kereta. Beliau menyewa satu gerbong kereta itu khusus untuk mengajar pelajaran agama saja. Berkembangnya itu setelah beliau wafat, yang melanjutkan khidmah beliau itu menantu beliau yang bernama Kemal Kajar Beabimis. Kemudian setelah Kemal Kajar Beabimis meninggal wafat, dilanjutkan Ahmed Arif Deni Zolgun. Kemudian pada zaman beliau itu pertama kali Indonesia dibuka cabang Sulaimaniyah di Indonesia pada tahun 2004. Sulaimaniyah itu bukan fokus di pesantren saja, ada juga difokus di bidang penerbitan buku atau pemotongan daging sesuai dengan syariat Islam, pemotongan syariat Islam. Kemudian di pendidikan juga ada, misalnya kayak tingkat TK, SD, SMP, dan SMA juga ada. Ya, pengaruhnya itu cukup besar, karena gini, kalau di Turki itu dia ada kayak jamaah-jamaah gitu. Nah, sekarang jamaah terbesar di Turki itu adalah jamaah Sulaimaniyah. Misalnya kalau di Indonesia itu ada yang kayak jamaah tabligh atau Muhammadiyah gitu. Kalau Sulaimaniyah itu nggak pernah masuk ke dalam bidang politik. Jadi Sejarah Sulaimaniyah ke Indonesia. Pertama kali ada seorang ustadz yang bernama Ustadz Hakan Soedemir. Beliau datang ke Indonesia itu sendiri. Jadi beliau diperintahkan langsung oleh pemimpin Sulaimaniyah waktu itu. Beliau diperintahkan untuk membuka cabang di Indonesia. Dan waktu itu beliau datang sendiri ke Indonesia, dan beliau lagi cari-cari tempat lah untuk buka pesantren pertama kali, lagi cari-cari rumah seperti itu. Kemudian ketika sedang berjalan-jalan seperti itu, ada ibu-ibu datang menghampiri beliau. Ibu itu berkata,
Saya saya ingin ini memberikan tempat untuk pesantren katanya. Karena saya melihat saya semalam bermimpi kalau saya itu melihat seorang syekh, beliau menyuruh beliau berkata kepada saya kalau nanti ada murid saya datang ke sana ke Indonesia dan dia ingin membuka cabang di Indonesia. Dan ibu itu besoknya pergi ke pasar dan bertemu dengan Ustaz Hakan tersebut. Kemudian beliau memberikan tempat untuk ngajar untuk pembelajaran pesantren Sulaimaniyah itu. Setelah itu, alhamdulillah Sulaimaniyah berkembang dengan pesat di Indonesia. Untuk sekarang itu dari tahun 2004 itu sampai dari tahun 2006 sampai sekarang itu udah ada sekitar 80 cabang kalau nggak salah. Dengan berapa santri? Santri itu ada 4.000, maaf. Ada pesantren untuk putra dan juga untuk putri juga ada. Syaratnya itu lulus SD. Di Sulaimaniyah di Indonesia itu ada 2 kategori. Yang pertama itu hafalan Al-Quran dan lebih ditekankan di tahfiz memang. Kemudian ada juga jalur mahasiswa. Maksud jalur mahasiswa itu? Jadi nanti mereka selesaikan S1 di Indonesia, kemudian lanjut S2-nya di Turki. Alhamdulillah dukungan masyarakat Indonesia untuk Sulaimaniyah itu sangat besar. Mereka sangat senang gitu dengan pesantren kita. Buktinya setiap tahun itu pendaftar itu lebih semakin meningkat daripada tahun sebelumnya. Misalnya kalau tahun ini kalau nggak salah itu ada 6.000 pendaftar dan yang diterima itu cuma sekitar 1.000-an kalau nggak salah. Soalnya tempat juga masih sedikit gitu. Jadi nggak bisa diterima semua. Kalau dibilang ketat sih ketat. Soalnya kalau nggak ketat juga nanti santrinya nggak bakalan lumayan serius gitu kan. Alhamdulillah rata-rata lulusan Sulaimaniyah yang di Indonesia itu memang hafiz semua. Hafiz 30 juz alhamdulillah. Berapa tahun bisa hafiz? Normalnya itu setahun setengah atau 2 tahun. Metode menghafal Al-Qur'annya itu menggunakan metode ini, metode Turki Usmani. Jadi setiap juz itu diambil dari halaman yang paling terakhir. Misalnya juz 1 halaman yang terakhirnya, kemudian lanjut ke juz 2 halaman terakhirnya, terus sampai juz 30. Kemudian diulang lagi juz 1 cuma 2 halaman terakhirnya. Kemudian juz 2 halaman terakhirnya, terus seperti itu. Jadi seperti putaran seperti itu. Jadi sambil menghafal yang baru, kemudian sambil juga mengulang yang lama, hafalan yang lama, seperti itu. Untuk tahun pertama itu, bukan tahun pertama sih, 6 bulan pertama itu biasanya ada namanya ini, Hazrlet. Itu dia persiapan untuk masuk ke tahfiz, seperti itu. Jadi di situ nanti dia belajar tajwid dulu, kemudian memperbanyak baca Al-Quran supaya dia lancar gitu, nggak langsung kaget kalau disuruh hafal. Kemudian hafal-hafal surat-surat yang penting, misalnya kayak Yasin, Al-Mulk, atau surah As-Sajdah, seperti itu. Habis itu? Kemudian setelah itu baru mereka masuk ke jenjang tahfiz. Seperti itu. Setelah tahfiz? Setelah tahfiz itu ada namanya grup tadris. Tadris itu dia menghafal ini, belajar kitab bahasa Arab. Apa saja itu yang belajar? Ya, untuk di Indonesia itu awalnya Amsilah, kitab Amsilah, Bina, Maksud, dan Awamil. Fikihnya itu normalnya Safinatun Najah dulu. Nanti jadi di Sulaimaniyah juga ada program Muadalah, itu dia kesetaraannya dengan aliyah, ijazahnya nanti. Kalau sudah di Indonesia, sudah selesai, nanti akan diberangkatkan ke Turki, dan di sana akan belajar selama 3 tahun insya Allah. 3 tahun atau 4 tahun. Apa saja yang dipelajari di sana? Kalau di Turki itu untuk tahun pertama itu ada kitab Kafiyah untuk bahasa Arabnya, grammar Arabnya. Kemudian untuk fikihnya itu kita belajar fikih fikih Hanafi, itu nama kitabnya Nurul Izzah. Terus? Kemudian lanjut ke tahun kedua itu ada kitab Molla Jami, itu syarahnya kitab Kafiyah. Kemudian untuk fikihnya itu ada Qudri Syarif. Ya. Apakah bisa nggak langsung kuliah di Turki? Bisa, cuma
kita lebih menekankan mereka untuk mengikuti jalur tahfiznya. Semua beasiswa. Beasiswa dari? Beasiswa dari full Sulaimania. Oh, Mereka bangun jam 4 subuh bangun, kemudian sholat tahajud, zikir, kemudian ada ini namanya pembacaan Yasin, kemudian sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu ada pembersihan. Jadi asrama itu setiap hari dibersihkan dulu pagi-pagi. Kemudian mereka sarapan. Setelah sarapan itu persiapan untuk belajar. Di situ mereka mandi atau siap-siap ganti baju seperti itu. Kemudian jam 7 mereka udah di ruangan belajar mereka masing-masing. Awalnya mereka ini membaca surah Al-Waqiah dulu. Habis itu sholat duha. Kemudian menunggu ustadznya masuk kelas, kemudian di situ mulai belajarnya. Kemudian ya mereka itu pokoknya seterusnya itu menghafal. Jadi pagi-pagi itu biasanya mereka setoran hafalan dulu. Setelah setoran baru menghafal yang baru untuk besok, pelajaran besok. Kemudian siangnya itu sholat zuhur, kemudian makan siang, istirahat sebentar, tidur siang gitu, sekitar sejam sampai jam 2. Kemudian bangun lagi, belajar lagi, menghafal lagi sampai sore. terus malamnya? Malam sama juga seperti itu. Jadi di Sulaimanih itu memang peraturannya sudah seperti itu. Kalau tempat tidur itu khusus untuk tempat tidur, nggak boleh untuk makan atau untuk tempat taruh baju atau untuk tempat menggobrol itu nggak boleh. Tempat tidur memang khusus untuk tidur. Dan ruang ruang lemari untuk baju itu juga ada khusus sendiri. Ganti baju juga ada ya? Ya, ruang ganti baju juga ada. Gitu. Oh, kalau makan itu selalu bersama-sama. Bersama-sama di ruang makan gitu ya? Iya, di ruang makan. Hari libur itu Sabtu mereka boleh keluar izin setelah zuhur. Jadi pagi mereka tetap ada setoran hafalan. Kemudian setelah zuhur itu mereka boleh dikasih HP Android sampai asar. Itu untuk silaturahmi dengan keluarga atau dengan saudara-saudara semuanya. Kemudian setelah asar itu HP Androidnya dikumpul, kemudian mereka dikasih izin untuk keluar asrama, misalnya kayak membeli keperluan mandi atau keperluan yang lain lah sebagainya. Itu mereka boleh diizinin keluar sampai jam 5. Di Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center ini kapasitasnya sebenarnya 240 santri. Cuma sekarang karena masih dalam masa pembangunan baru terisi 72 santri. Nanti tahun ajaran baru insya Allah akan penuh 240 santri insya Allah. Untuk yang sekarang itu mereka ada yang dari Jawa Timur, Surabaya, Kertosono, Lumajang. Ada juga yang dari Jawa Tengah, Pati. Kemudian ada juga yang dari Bintaro sama Kemang. Di sini pengajarnya itu ada sekitar 16 orang, 16 pengajar.